Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024. Hidup lebih lama adalah hal yang paling praktis. Bab 7286 sampai bab 7290. Bagi Steve, situasi saat ini bisa digambarkan sebagai realisasi yang tiba-tiba. Orang tua itu menderita stroke dan menderita stroke. Tidak peduli seberapa baik dia pulih, pasti akan ada banyak gejala sisa. Yang lebih penting, moralnya akan sangat terpengaruh. Ini akan mengurangi kemungkinan dia terus memimpin keluarga Rothschild. Oleh karena itu, kini ia dapat langsung mewarisi keluarga ketika ia masuk, dan dapat mengambil alih seluruh urusan keluarga sebagai ahli waris ketika ia pensiun. Ia dapat dikatakan memiliki kekuasaan yang nyata. Karena itu, dia tidak dapat memahami bahwa kata-kata Ye Chen memperingatkan atau menyuntiknya. Dia mengira Ye Chen sengaja menyuruhnya untuk tidak terlalu optimis, berharap dia bisa mengendalikan dirinya lebih baik setelah kembali ke New York. Emosi. Hasilnya, untuk pertama kalinya, dia benar-benar tersentuh oleh Ye Chen. Walaupun partner wajib ini selalu membuatku tidak puas, aku tidak menyangka kalau partner wajib ini justru melakukannya demi kebaikanku sendiri. Hal ini membuatnya tiba-tiba merasa di dalam hatinya, jika saya memiliki kekuatan dan segera mengusirnya dan berbalik melawannya, bukankah itu membuat saya, Steve, menjadi tidak terlalu baik? Faktanya, bagaimana dia tahu bahwa Ye Chen tidak memikirkannya sama sekali? Karena Ye Chen tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa membiarkan Howard Rothschild, seekor rubah tua, beristirahat seperti ini. Ia telah memberikan obat mujarab penyebar darah dan penyelamat jantung kepada Helena, dan ia tetap berharap dapat memperoleh berbagai manfaat dari obat mujarab tersebut, sekaligus menjaga Steve pada posisi pewaris pertama. Jadi, dia berdiri, menepuk bahu Steve, dan berkata sambil tersenyum, "Steve, bawa putramu, cepat kembali dan lihat. Helena awalnya ingin berbicara denganmu tentang kerjasama antara kedua pihak, tapi sekarang lihat tidak ada kesempatan untuk saat ini, tapi jangan khawatir. Kamu kembali tidur dulu untuk memenuhi baktimu, lalu minta Helena untuk pergi ke New York secara langsung." Di satu sisi, dia akan mewakili kerajaan Nordik keluarga untuk mengunjungi lelaki tua itu secara langsung, dan di sisi lain, dia juga akan membantumu di masa depan. Cobalah untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dari lelaki tua itu. Lagi pula, dia pergi ke New York karena obrolan denganmu lebih spekulatif, dan Ratu pergi berkunjung secara langsung. Jadi kamu terlihat lebih baik. Steve juga cerdik, dan dia segera mengerti arti kata-kata Marvin. Dia ingin Helena pergi ke keluarga untuk mengisi adegan itu untuknya. Lagi pula, lelaki tua itu ingin memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan Nordik, dan dia ingin untuk meminjam sejumlah uang dari keluarga kerajaan Nordik. Latar belakang kerajaannya juga berkontribusi pada popularitas Helena di kalangan masyarakat. Steve sungguh terharu saat mendengar Marvin bisa melepas Helena ke New York. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Ye Chen dan berkata dengan serius, "Tuan Ye, jangan khawatir. Saya akan selalu mengingat kata-kata Anda, jangan lupa menjadi kaya dan mulia. Jika saya menjadi pewaris keluarga Rothschild, keluarga Ye pasti akan menjadi mitra strategis kami." Ye Chen mengangguk dengan ekspresi lega.
Jika kamu memiliki hati ini, tidak sia-sia aku membantumu. Steve mengangguk dengan antusias. Tetapi di detik berikutnya, dia bertanya-tanya, siapa yang membantu siapa dalam masalah sialan ini? Hei, lupakan saja, biarkan siapapun membantu siapapun, bagaimanapun, dia berhasil mengatur situasi ke segala arah. Bao Zuang dikirim keluar, dan saya mengambil alih kendali dengan segera dan lancar. Kita semua bekerja sama untuk situasi yang saling menguntungkan, yang dapat dianggap sebagai kasus kerjasama bisnis yang sukses. Jadi, dia berkata dengan rasa terima kasih, Tuan Ye, terima kasih atas bantuan Anda. Ye Chen tersenyum tipis. Ayolah, aku optimis padamu. Sebenarnya Marvin tidak meragukan ketulusan Steve saat ini. Namun ia juga mengetahui bahwa ketulusan tersebut sedikit banyak mengandung unsur impulsif. Ibaratnya ketika orang minum terlalu banyak, mereka cenderung menjadi lebih murah hati dan banyak bicara dari biasanya. Jika Anda menjanjikan sesuatu kepada orang lain saat Anda mabuk, Anda mungkin akan menyesalinya setelah Anda sadar, meskipun Anda tidak menyesalinya. Oleh karena itu, Ye Chen tahu bahwa dia tidak boleh mempercayai janji lisannya. Jika tidak, dialah yang akan pasif di masa depan. Lagi pula, satu-satunya cara saya dapat benar-benar mengendalikan Steve adalah dengan mengkhianati kepentingan keluarga Rothschild dan membantu mengirim si Fang Mansion keluar dari New York dan kembali ke Tiongkok. Namun, untuk mengendalikannya melalui ini, premisnya adalah Howard, seekor rubah tua, harus memegang kendali. Begitu Steve, putra mahkota, naik tahta, dan dia memberitahu Howard, putra mahkota, bahwa cucunya telah memberontak dan berkolusi dengan musuh asing, Howard tidak punya pilihan selain mematahkan giginya dan menelannya. Jika tidak, putranya sendiri tidak akan membiarkan dia pergi. Tak lama kemudian, Steve naik helikopter kembali ke New York bersama putranya, yang lebih dulu datang ke Kanada. Dalam perjalanannya ke New York, tanda-tanda vital Howard distabilkan di ruang gawat darurat Rothschild. Hanya saja kestabilannya stabil. Namun sistem saraf orang tua itu masih sangat terpengaruh. Yang paling parah, hampir tidak ada sensasi saraf di badan sebelah kanan. Selain tangan kanan, kaki kanan, tungkai kanan, dan lengan kanan, otot wajah dan otot lidah di sebelah kanan juga sangat tegang, terkena, menyebabkan gangguan penglihatan, mulut terlihat dan mata sipit. Ini juga berarti pengucapan dan pengucapan ucapannya juga akan terpengaruh. Ini adalah hemiplegia standar. Untungnya otak Howard tidak terlalu terpengaruh dan kemampuan berpikirnya masih normal. Setelah dia sadar kembali, ahli struk menghiburnya dan berkata, Tuan Rothschild, tubuh Anda sekarang sudah keluar dari bahaya. Tetapi saat ini Anda mengalami beberapa gejala hemiplegia. Namun Anda tidak perlu terlalu khawatir. Kami dengan sistem medis rehabilitasi terbaik di dunia. Selama Anda berpartisipasi aktif dalam pelatihan rehabilitasi, saya yakin Anda akan dapat memperoleh kembali kemampuan Anda untuk bergerak mandiri dalam waktu dekat. Howard masih dalam suasana hati yang ekstrim. Dia gemetar dan mengertakkan gigi dan mengutuk brengsek. Bajingan, panggil yang terbaik. Tim pengacara terbaik. Di sini, aku. Saya ingin bertarung dengan Huaxia Fight, mengajukan gugatan, ingin mendapatkan kembali bangunan harta karun 4 persegi kami. Dokter melihat tekanan darahnya melonjak dalam sekejap dan dengan cepat meyakinkannya, Tuan Rothschild,
yang paling harus Anda hindari saat ini adalah emosi yang berlebihan. Jika Anda memiliki masalah kardiovaskular dan cerebrovaskular, situasinya hanya akan menjadi lebih serius dan bahkan mengancam jiwa. Saya menyarankan agar Anda harus mengalihkan pandangan dari semua hal yang sebelumnya tidak dapat Anda abaikan. Tidak peduli berapa banyak kerugian yang Anda derita sebelumnya, Anda harus selalu mengatakan pada diri sendiri dari lubuk hati yang paling dalam bahwa penting untuk melakukannya. Selamatkan nyawa Anda, jangan biarkan kerugian ini terus meluas. Apalagi jika semakin meluas, beralih ke tubuh Anda sendiri, dilihat dari gejala yang Anda alami tadi. Jika itu adalah orang biasa, jika waktu pengobatannya tertunda beberapa menit saja, orang itu mungkin sudah mati. Setelah mengatakan itu, dokter berkata dengan serius, "Tuan Rothschild, Anda sudah memiliki uang yang tidak ada habisnya, tetapi Anda tidak memiliki kehidupan yang tidak ada habisnya di hadapan umur panjang. Yang lainnya hanyalah awan." Ada seseorang di Tiongkok, komedian itu mengatakannya, "Baiklah, kesedihan terbesar dalam hidup adalah ketika orang meninggal dan uang tidak dibelanjakan." Pikirkan sendiri, apakah ini benar? Howard tidak menyangka dokter akan berbicara begitu langsung dan kasar. Reaksi pertamanya adalah secara naluriah ingin marah, tetapi kemudian tanpa sadar dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan dokter. Sangat mudah untuk kehilangan kesabaran, tetapi dengan kondisi fisik saya saat ini, mungkin akan lebih mudah untuk kehilangan kesabaran dan bunuh diri. Dia telah menikmati kemuliaan dan kekayaan sepanjang hidupnya, dan tentu saja tahu bahwa hidup adalah hal yang paling berharga di dunia. Meskipun harta karun di segala penjuru terkait dengan kekayaan masa depan dan takdir seluruh keluarga Rothschild, jika saya mati, apa yang akan terjadi meskipun keluarga Rothschild menguasai dunia dan mendominasi alam semesta di masa depan? Tapi jika saya mundur selangkah, jika saya bisa bertahan dan hidup lebih lama, apa yang akan terjadi meskipun keluarga Rothschild sedikit menurun? Lalu bagaimana jika keluarga Rothschild merosot 90% di tangan mereka sendiri dan aset mereka menyusut dari puluhan ribu bahkan 10 triliun dolar AS menjadi ratusan miliar dolar? Bukankah Anda masih punya uang sehingga Anda tidak bisa menghabiskan seluruh uang Anda? Bukankah Anda masih menikmati berkah yang tak ada habisnya? Bersambung.